Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istihani Fidinia dari IFA 19. Di sini saya akan membahas materi tentang stack. Apa sih stack? Stack adalah suatu tumpukan dari benda. Nah, dalam stack ini memiliki konsep utamanya, yaitu ada LIFO atau bisa disebut juga dengan last in first out. Nah, jadi benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi benda pertama yang dikeluarkan dari stack. Ada dua cara penerapan prinsip stack, yaitu dengan cara array dan juga linked list. Di dalam stack juga memiliki operasi-operasinya, yaitu ada push. Push ini untuk menambahkan item pada tumpukan yang paling atas. Yang kedua itu ada pop, untuk mengambil item yang teratas. Dan yang ketiga, untuk mengosongkan stack, itu juga disebut juga dengan clear. Yang keempat itu is empty, untuk memeriksa apakah stack itu kosong, dan is full, yaitu untuk memeriksa apakah sudah penuh, dan yang terakhir yaitu retrieve, untuk mendapatkan nilai dari item yang paling teratas. Langsung aja ke codingannya. Di sini saya menggunakan aplikasi di C++. Nah, yang pertama kita masukkan library iString. Yang kedua kita masukkan define max 10. Nah, max 10 ini untuk mensubstitusikan suatu kelas dalam program. Dan jangan lupa using and spice std. Nah, kita akan mendefinisikan sebuah struct, yaitu struct tumpukan. Di sini juga kita akan membuat variabel, yaitu dengan integer atas dengan tipe data integer, dan juga akan membuat variabel integer data array dengan isi max. Nah, max ini dapat menampung 10 data tadi yang sudah didefinisikan di atas di sini. Dan si struct tumpukan atas ini bisa diinisialisasikan dengan huruf T. Nah, lalu di sini kita akan mendeklarasikan void awal. Pada void awal ini dia akan berfungsi sebagai inisialisasi bahwa stack ini berada pada posisi kosong. T atas kita panggil dulu si T atasnya. T dot atas sama dengan -1. Nah, kenapa -1? Karena array dimulai dari 0. Nah, untuk pengecekan stack ini pengecekannya stack itu kosong atau tidak, maka dikasih indeks -1 seperti itu. Kemudian integer kosong. Nah, integer kosong ini fungsinya untuk mengecek, misalnya dia integer T atas if T atas sama dengan -1,
Nah, if t atas sama dengan min 1, maka integer kosong fungsinya untuk mengecek nilai integer t atasnya sama dengan min 1, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Tapi jika si t atasnya tidak min 1 atau tidak kosong, maka dia akan mengembalikan nilai 6. Selanjutnya, kita akan membuat function penuh. If t dot atas sama dengan max min 1. Nah, kenapa max min 1? Karena kita mendefinisikan sebanyak 10 dan arraynya dimulai dari 0, maka start-nya berada pada angka 9. Dan jika dia memenuhi nilai t atasnya 9 sama dengan 9 atau si start-nya sudah penuh, maka dia akan mengembalikan nilai 1, dan jika dia tidak memenuhi, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat prosedur input di sini. Dia pada prosedur input ini memiliki parameter data yang akan kita inputkan datanya. If kosong sama dengan 1, t dot atas 1. Nah, pada if kosong sama dengan 1, di sini kita akan pengecekan dulu, dan if kosong sama dengan 1, kosong si function ini mengembalikan nilai 1, maka t atasnya akan increment, akan menambahkan 1. Dan t dot data t dot atas sama dengan data ini akan menyimpan mereplace nilai t di atas sama dengan data. Nah, langsung cout data t atas. Data atas. Nah, masuk ke stack.
Nah, jika si pengkondisiannya else if penuh sama dengan 0. Nah, jika penuhnya sama dengan 0, jika dia terisi tapi isinya 0, tidak penuh, maka kita akan menginputkannya lagi. Kopas aja ya biar cepat. Seperti itu. Else without inputnya penuh. Nah, dan jika sudah penuh, maka akan menampilkan tumpukan penuh. Selanjutnya, kita akan membuat prosedur hapus. Nah, pada slide hapus ini kita harus pengecekan dulu ya. Jika kosong sama dengan 0, maka prosedur kosongnya memanggil pengembalian nilai 0, maka dia akan menghapus data out data teratas input Nah, jadi data teratasnya itu tinggal diambil saja. Kan tadi jika kosong sama dengan 0, maka prosedur kosongnya dipanggil pengembalian nilai 0, maka dia akan menghapus datanya. Jadi si out data teratas sudah terambil. Jadi data teratasnya tinggal diambil saja, nggak usah dibawanya lagi. Nih, sekarang P dot atas min yaitu decrement. Jika decrement maka indeksnya pun akan berkurang, dan jika berkurang maka nilainya akan terhapus. Seperti itu. Nah, pada prosedur kosong itu bernilai kosong atau tidak kosong. Kosong sama dengan false, berarti dia bisa dihapus datanya dan bisa diambil. Nah, langsung aja si out data kosong. Nah, jika datanya ini
bernilai true, maka dia emang kosong, jadi nilainya akan dikembalikan ke data kosong. Seperti itu. Lanjut aja ke void tampil. Untuk void tampil ini fungsinya untuk menampilkan data dari sebuah tumpukan yang tadi. Nah, sama halnya dengan hapus. Tetapi kalau hapus kan untuk pengecekan itu tinggal hapus aja. Nah, ini beda. Kalau ini pengecekannya diceknya itu apakah ada tumpukannya atau tidak, atau apakah ada datanya atau tidak. Nah, if kosong sama nol. Nah, jika kosongnya itu false, maka akan menampilkan data-data stuck. Di sini akan menampilkan data menggunakan. Nah, di sini saya akan menampilkan datanya menggunakan for integer i sama dengan p atas x i juga sama dengan Nah, for integer i sama dengan p dot atas, kita inisialisasikan dahulu nilai i-nya. Variabel yang kita buat nilainya merupakan serak p dengan variabel atas tadi. Ke i-nya berapa, nanti tadi i-nya berapa, lalu dia akan menampilkan cout untuk Nah, di sini ada terminasi. Terminasi i lebih besar sama dengan 0. Jika dia bernilai true, maka dia akan menampilkan tumpukan ke i-nya berapa, lalu dia akan menampilkan data indeks ke i, maka dia akan menampilkan data-datanya seperti itu. Dan jika else tumpukan kosong, jika kosong, maka bernilai true akan menampilkan tumpukan kosong. Seperti itu. Selanjutnya kita akan void bersih. Pada void bersih ini berbeda dengan konsep yang lainnya. Kalau void ini menampilkan data Nah, di sini kita akan mendeklarasikan bahwa variabel atas dari struct itu bernilai 1, maka jika dia berada pada indeks ke 1, dia akan terinisialisasikan. Jadi tentukan nah kita seperti dulu ya.
itu setelah membuat badan programnya, kita akan membuat setelah selesai semua dibikin, kita langsung saja membuat badan programnya, yaitu integer main. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel integer pilihan dan data. Lalu kita akan memanggil prosedur yang awal tadi. Nah, seperti itu. Di sini kita akan menggunakan do while to do cout. Langsung aja nih masukkan menu-menunya. Yang pertama itu ada input, yang kedua itu ada hapus atau clear. Yang ketiga itu ada tampil. Yang keempat itu ada bersihkan. Yang kelima itu ada keluar atau masukkan pilihan. Switch, switch pilih, lalu pada case 1 kita akan cout, masukkan data. Sign data. Nah, kenapa kita menggunakan switch? Karena kita kan di sini menggunakan pilihan, jadi switch emang pas gitu buat bikin pilihan kayak gini. Masukkan input data, lalu kasih break biar tahu batasannya sampai mana. Kedua, case 2 yaitu hapus, kasih break lagi. Case 3 yaitu tampil, kasih break lagi. Case 4 itu bersih. Yang kelima itu ada kita kasih keterangan aja kalau misalnya udah beres, enter terus keluar.
Nah, di sini kita masih kasih kondisi while, kan di atas sudah ada do, berarti di sini kita tulis while. Dia akan melakukan while, melakukan pilihannya tidak sama dengan 5, maka dia akan mengulang terus si inputannya seperti itu. Langsung aja kita coba. Nah, kita masukkan input, masukkan data 14 masuk ke stack. Inputkan lagi, masukkan data 20 masuk ke stack. Nah, kita tampilkan. Tuh, tumpukan ke 1 tuh yang ini. Nah, tumpukan yang ke 0 tuh yang tadi, yang awal 14. Lalu kita coba bersihkan tumpukan kosong. Nah, kita coba tampilkan lagi tumpukan kosong. Nah, kita coba masukkan lagi, kita inputkan 1. Yang tadi kan awal 14, yang kedua 20. Kita tambah lagi 100. Nah, data masuk ke stack, kita tampilkan. Tumpukan yang paling pertama itu, yang pertama masuk itu pasti yang paling bawah, dan yang paling terakhir itu paling atas. Tuh, yang tadi kan 14 yang pertama kita masukkan 14, yang kedua 20, yang terakhir itu 100. Nah, ketika dihapus atau di pop, maka akan terhapus. Kita coba. Tuh, data teratas sudah terambil. Coba kita buktikan si yang 100 ini terhapus atau tidak. Kita tampilkan. Tuh. Dia sudah terambil dan terhapus. Sekian pembahasan materi tentang stack dari saya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.